Assalamualaikum, hello para bosku. Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Sungai Are di Swiss yang kabarnya telah menenggelamkan putra sulung seorang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Keluarga Ridwan Kamil menyatakan Emeril Khan Mumtaz atau Eril diduga telah berpulang akibat tenggelam di Sungai Are di Swiss. Kabar itu pun membuat banyak pihak bersimpati atas kejadian itu, mengingat Ridwan Kamil merupakan tokoh nasional di Indonesia yang kiprahnya sangat diperhitungkan. Malah desas-desus akan maju sebagai kandidat presiden Indonesia. Kembali dengan kejadian arus sungai yang dikenal angker oleh masyarakat setempat dan sudah beberapa kali melayangkan nyawa para pemuda yang berenang ke sungai tersebut. Hal itu kini justru dialami oleh Eril, putra dari Ridwan Kamil yang diketahui hilang setelah diduga terseret arus Sungai Are sejak Kamis 26 Mei 2022 waktu Swiss. Ceritanya, menurut keterangan saksi mata, saat itu putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mandi di sungai seperti kebanyakan orang desa di Indonesia yang masih memanfaatkan air sungai untuk mandi. Nah, Emeril Khan Mumtaz atau yang sering disapa sebagai Eril langsung turun ke sungai untuk berenang. Kuat dugaan Eril yang sedang asik berenang itu terseret arus deras sungai saat ingin kembali ke permukaan setelah berenang bersama adik dan temannya. Kabar ini disampaikan langsung oleh LP Nazmuzaman, perwakilan keluarga Ridwan Kamil dalam sebuah siaran pers. Kondisi Eril sampai sekarang belum diketahui secara jelas. Pencarian pada hari tersebut dilakukan selama 6 jam, namun tidak membuahkan hasil. Pencarian tersebut masih dilakukan sampai saat ini oleh tim SAR dan kepolisian Swiss. Peristiwa ini membuat warganet penasaran akan Sungai Are di Swiss yang mencelakakan putra sulung Kang Emil tersebut. Penasaran seperti apa Sungai Are? Yuk kita simak faktanya. Sungai Are dulu kumuh dan kotor. Sungai Are dulu kumuh dan kotor karena merupakan tempat pembuangan limbah pabrik. Tetapi kemudian warga menuntut agar pemerintah Swiss melakukan terobosan untuk membersihkan sungai seluruh negeri, termasuk Sungai Are. Hasilnya, kini air sungai itu jernih dengan warna biru atau toska sesuai musim dan memiliki kualitas air yang baik. Air yang menghilangkan nyawa. Walau banyak turis yang berdatangan untuk berwisata, tempat ini sebenarnya sudah banyak menghilangkan nyawa. Melansir dari Swiss Info di tahun 2013, setidaknya ada 24 orang yang tenggelam di sungai tersebut. Korbannya adalah pria muda. Kemudian di situs Rick Stevens pada tahun 2019 menuliskan bahwa Sungai Are adalah kawasan yang berbahaya. Mereka juga menyebut bahwa sungai itu memiliki pusaran yang tidak terduga untuk berenang. Tetap jadi destinasi wisata. Sudah terkenal akan keindahan dan sungai yang jernih, Sungai Are tetap dikunjungi warga bahkan turis setempat. Sungai Are hanya direkomendasikan untuk perenang yang berpengalaman. Maka dari itu, pengunjung harus memperhatikan kondisi jika ingin berenang di sana. Sungai terpanjang di Swiss memiliki panjang hingga 288 km. Sungai Are menjadi sungai terpanjang di Swiss. Sungai ini mengairi area seluas 17.779 km persegi, melewati berbagai desa dan kota dengan pemandangan yang indah. Menurut Britannica, sungai ini bermuara di Glacier Are di Bernese Alps, di bawah Finsteraarhorn di kantor Bern dan di barat Grimsel Pass, bagian tengah Swiss. Berenang di Sungai Are menjadi warisan budaya Swiss. UNESCO menobatkan berenang di Sungai Are sebagai tradisi yang hidup sampai sekarang semenjak tahun 2017.
Pada umumnya, berenang diklasifikasikan oleh Kantor Kebudayaan Federal Swiss sebagai aktivitas yang menjadi tradisi masyarakat. Maka dari itu, berenang di Sungai Are menjadi warisan keragaman budaya yang aktif dan sudah dipertahankan seiring meluasnya tradisi di Swiss sejak tahun 2012. Kualitas air yang bagus. Sungai Are juga terkenal akan kualitas airnya yang bagus dan sudah dikonfirmasi oleh sampel air sungai yang menempatkan sungai ini dalam kategori kualitas sangat baik pada tahun 2016. Masyarakat dan wisatawan dikabarkan dapat meminum air dari 100 lebih sumur di kota Bern. Ini karena menjadi sumber air minum segar. Diseberangi 17 jembatan. Menjadi sungai terpanjang di Swiss membuat 17 jembatan menyeberangi Sungai Are. Salah satu dari 17 jembatan tersebut adalah jembatan tertua di Swiss, yaitu jembatan Antertorbrug atau Antertor yang menghubungkan distrik Met dan Altenburg semenjak tahun 1487. Memiliki arus yang deras. Sungai Are memiliki arus yang deras, bisa menjadi sebuah bahaya bagi orang-orang yang berenang di sungai itu. Sungai ini bahkan memiliki rekor dunia dalam kegiatan arum jeramnya pada tahun 2012, yang mana sebanyak 1.268 orang secara bersamaan mengarungi Sungai Are dengan perahu karet dari wilayah Kisen ke Eichholz. Diprakarsai oleh portal rekreasi daring Gonado, kegiatan arum jeram tersebut melebihi rekor tahun sebelumnya, yaitu hanya 54 orang. Itulah fakta-fakta Sungai Are di Swiss yang menenggelamkan putra Ridwan Kamil. Namun ada fakta berbeda. Ternyata menjelang Juni, menurut pengamatan Krisna Dianta, kontributor Kompas.com di Swiss, selama tinggal di Swiss, tidak ada orang yang berenang di Sungai Are Swiss atau Sungai Are Bern. Bukan itu saja, alasan warga asli sana tak mau berenang karena air sungai yang masih dingin dan keruh. Hal itu dikarenakan lelehan salju serta arusnya yang deras menjadi alasan lainnya. Rata-rata yang tenggelam orang asing atau turis karena tidak tahu, tutur Krisna. Menurut keterangan Humas Polisi Bern yaitu Patrick Jane menerangkan, ada dua alasan sulitnya pencarian orang hilang atau tenggelam di Sungai Are, sungai terpanjang di Swiss. Pertama, air Sungai Are sekarang sedang keruh karena lelehan salju. Itulah sebabnya mengapa pencarian selama 6 jam sejak putra Ridwan Kamil hilang belum membuahkan hasil. Kedua, pencarian hanya bisa dilakukan dengan bot perahu dan berjalan kaki karena banyak pohon di sekitar Sungai Are sehingga tidak memungkinkan menggunakan helikopter. Itulah beberapa misteri yang kami kuak dari Sungai Are di Swiss. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian atau insiden yang memakan tumbal di Sungai Angker di sana.